Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur kabel. Nah, ini ada gambar bagaimana suatu struktur kabel bekerja. Ya, contohnya sebuah kabel diikat di dua buah pohon dan digantung jemuran. Ya, ketika ada angin, coba kita lihat kondisinya, kabel berubah bentuk. Ya, jadi baju ini berkibar-kibar, dan ini adalah merupakan kelemahan dari kabel, yaitu mudah berubah bentuk. Nah, bagaimana mengantisipasinya supaya dia tidak berubah bentuk dan tidak berpindah? Kita beri pemberat di sini. Ya, diberi pemberat. Contohnya di sini adalah diikat dengan batu, sehingga ketika ada angin, bajunya aja yang bergerak, kabel tidak bergerak. Atau alternatif lain, jika kita tidak menggunakan, kita bisa menggunakan tongkat-tongkat kayu seperti ini dengan dua buah kabel. Nah, ini karena mempunyai kekuatan tekan, ya, batang-batang vertikalnya tertekan dan kabelnya tertarik jadi kaku, sehingga ketika ada angin dia tidak akan berubah bentuk. Jadi sudah cukup stabil. Alternatif yang lainnya adalah menggunakan dua kabel tapi arahnya kebalikannya dari yang pertama. Bisa juga seperti ini. Ini juga memperkuat kondisi kabelnya. Nah, struktur kabel. Struktur kabel adalah sebuah sistem struktur yang bekerja berdasarkan prinsip gaya tarik. Terdiri atas kabel baja, sendi, batang, dan sebagainya yang menyanggah sebuah penutup yang menjamin tertutupnya sebuah bangunan. Ini menurut Makowski, ya. Definisi struktur kabel seperti itu. Struktur kabel dan jaringan dapat juga dinamakan struktur tarik dan tekan, karena pada kabel-kabel hanya dilimpahkan gaya tarik, sedangkan pada tiang-tiang pendukungnya hanya dilimpahkan gaya tekan. Jadi di sini dilihat bahwa kabel itu hanya menerima gaya tarik, dia tidak bisa menerima gaya tekan. Gaya tekan nanti dipikul oleh tiang-tiang. Penerapan struktur kabel dalam arsitektur. Struktur kabel merupakan suatu generalisasi terhadap beberapa struktur yang menggunakan elemen tarik berupa kabel sebagai ciri khasnya. Struktur ini bekerja terhadap gaya tarik sehingga lebih mudah berubah bentuk jika terjadi perubahan besar atau arah gaya. Struktur kabel merupakan struktur funikular di mana beban pada struktur diteruskan dalam bentuk gaya tarik searah dengan material konstruksinya, sehingga memungkinkan peniadaan momen. Nah, jadi pada struktur kabel hanya bekerja gaya tarik dan tidak bekerja momen dan gaya tekan pada kabelnya, ya. Keuntungan struktur kabel. Elemen kabel merupakan elemen konstruksi yang paling ekonomis untuk menutup permukaan yang luas, ringan, meminimalisir beban sendiri, memiliki daya tahan yang besar terhadap gaya tarik untuk bentang ratusan meter, mengungguli semua sistem yang lainnya, memberikan efisiensi ruang yang lebih besar, memiliki faktor keamanan terhadap api lebih baik dibandingkan dengan struktur tradisional yang sering runtuh oleh pembengkokan elemen tekan di bawah temperatur tinggi. Kabel baja lebih dapat menjamin konstruksi dari temperatur tinggi dalam jangka waktu lebih panjang sehingga mengurangi resiko kehancuran. Dari segi teknik, pada saat terjadi penurunan penopang, kabel segera menyesuaikan diri pada kondisi keseimbangan yang baru tanpa adanya perubahan yang berarti dari tegangan. Kabel ini cocok untuk bangunan yang bersifat permanen. Nah, di sini kelemahannya, tadi kelebihannya. Kelemahannya adalah pembebanan yang berbahaya untuk struktur kabel adalah getaran. Struktur ini dapat bertahan dengan sempurna terhadap gaya tarik dan tidak mempunyai kemantapan yang disebabkan oleh pembengkokan, tetapi struktur dapat bergetar.
dalam hal gejala resonansi yang umumnya dikenal dapat timbul dan mengakibatkan robohnya bangunan. Jadi kabel ini kekurangannya adalah getar. Bila ada angin, dia mudah sekali untuk bergetar. Berikutnya tinjauan desain khusus. Di sini struktur kabel lebih tepat disebut struktur gantung karena seringnya digunakan untuk penggantung dari konstruksi lainnya. Struktur gantung secara khas dapat dibagi atas beberapa kelompok, yaitu pertama struktur berkelengkungan tunggal, yaitu yang dibuat dengan meletakkan kabel sejajar. Ini dia struktur kabel dengan kelengkungan tunggal. Kemudian ada struktur kabel kelengkungan ganda, yaitu yang menggunakan kabel menyilang dan berkelengkungan saling berlawanan arah serta membentuk permukaan atap utama. Ini dia, ada kelengkungan ganda, ada melengkung ke atas dan melengkung ke bawah. Kemudian struktur kabel ganda, yaitu kabel ganda yang berkelengkungan saling berlawanan. Ini saling berlawanan digunakan pada satu bidang vertikal. Ya, ada dua jenis seperti ini, ada yang cembung dan ada yang cekung. Struktur sistem stabilisasi. Masalah kritis dalam desain setiap struktur atap yang menggunakan kabel adalah efek dinamis yang diakibatkan oleh angin yang tidak begitu berpengaruh kepada struktur pelengkung. Maksudnya di sini bila kita menggunakan kabel, ketika ada angin bertiup, ini permukaan yang ditahan oleh kabel ada kecenderungan nanti terangkat ke atas dan kembali lagi ke bawah dan berulang-ulang ke atas dan ke bawah sehingga menimbulkan getar. Ini kelemahan dari struktur kabel yang sangat dipengaruhi oleh angin. Ya, ini dia kebalikannya dari yang tadi. Ketika ada angin, kebalikannya dari tekan menjadi ketarik ya. Nah, dia bisa berresonansi jadinya ya, berulang-ulang getarannya. Cara utama untuk mencegah hal di atas adalah dengan menggunakan sistem kabel menyilang berkelengkungan ganda. Nah, inilah cara mengantisipasinya agar dia tidak terjadi getaran atau mengurangi getarnya, yaitu dengan ada gaya yang menarik ke bawah. Ini kabel biasanya arahnya ke atas, yang menahan beban, dan ini adalah yang menjaga bentuk. Kabel T2 di sini ya. T1 adalah kabel primer yang menahan beban atap atau beban tenda misalnya, dan T2 adalah kabel sekunder yang berfungsi mempertahankan bentuk. Jadi ketika ada angin, bentuk tenda tidak berubah. Nah, di sini ada struktur kabel dengan pelengkung contohnya. Ya, ini pelengkung dan ini adalah kabel. Sekarang kita coba bicara mengenai desain kabel. Simpangan atau sak dari kabel. Salah satu dari variabel desain yang penting pada kabel adalah tinggi maksimum struktur. Penentuan sak pada kabel merupakan masalah optimisasi apabila H maksimum bertambah, gaya pada kabel berkurang, sehingga luas penampang yang diperlukan juga berkurang. Ini hanya terhadap kelengkungan kabel, sehingga luas penampang yang diperlukan juga berkurang. Akan tetapi panjang kabel secara simultan bertambah. Jelas panjang kabel yang tak hingga memerlukan volume yang tak hingga pula. Dengan demikian akan ada nilai optimum untuk H, di mana dengan tinggi yang mencukupi diperlukan panjang dari kabel yang minimum. Secara umum tinggi sekitar 2/3 dari bentang. Tinggi kelengkungan dari kabel itu adalah 2/3 dari bentang. Kemudian untuk struktur yang dibebani terbagi
untuk beban yang terbagi rata. Dan kebanyakan struktur kabel yang digunakan pada gedung mempunyai perbandingan antara 1/8 dan 1/10. Jadi 1/8 atau 1/10 dari lebar bentang. Itu untuk gedung. Berikutnya mengenai desain struktur kabel, ada elemen penumpu. Ya, kabel karena dia hanya menerima gaya tarik dan gaya tekan dipikul oleh elemen penumpunya. Di sini adalah tumpuan atau pier-pier tiang vertikal yang menumpu di ujung-ujung kabel mengalami gaya aksial atau gaya tekan, ya, yang berasal dari komponen vertikal reaksi kabel, dan mengalami momen lentur yang berasal dari komponen horizontal reaksi kabel. Jadi akibat beban ini ada kabel sini menarik tiang ini akan menimbulkan momen di tumpuannya. Nah, ini seperti ini, ada gaya tarik dari kabel menyebabkan tiang ini menerima gaya momen. Berikutnya, untuk mencegah timbulnya momen, kita bisa menggunakan sistem kabel tarik di belakang tiang. Nah, dengan seperti ini otomatis tiang hanya menerima gaya tekan, tidak menerima momen. Dan ini akan lebih efisien ketimbang yang pertama tadi, ya. Nah, ini uraian gayanya ketika dia menggunakan sistem tarik di belakang tiang. Ya, ini alternatifnya, tiang yang dari tegak bisa dibuat lebih miring sehingga ukuran tiang bisa lebih kecil karena gaya tekannya akan jauh lebih kecil jika dibandingkan yang pertama tadi. Pada pembahasan di atas, penentuan sak atau simpang pada kabel merupakan variabel yang penting karena panjang pier atau tiangnya maupun mesh yang berhubungan langsung dengan nilai itu. Sak semakin tinggi berarti elemen penumpu yang digunakan semakin tinggi dan semakin besar. Sak yang mempunyai perbandingan tinggi bentang lebih kecil dari 1/3 biasanya memberikan hasil yang optimum. Nah, tingkat optimumnya adalah di 1/3 dari bentang. Perbandingan 1/8 dengan 1/10 sering digunakan. Jadi walaupun optimumnya adalah 1/3, tetapi di lapangan sering dipakai 1/8 dan 1/10. Dan bagaimana desain terhadap efek angin, karena angin adalah musuh utama dari struktur kabel dan membran, ya. Seperti telah disebutkan di atas, kestabilan kabel yang mengalami gaya angin sangat penting karena adanya fenomena flutter atau getaran. Semua struktur gantung mempunyai frekuensi alami getar apabila mengalami gaya dinamis eksternal. Ada beberapa cara dasar untuk mengatasi masalah getar akibat angin. Salah satunya adalah dengan memperbesar beban mati pada atap sehingga memperbesar gaya tarik kabel dan mengubah frekuensi alaminya. Ini seperti jemuran tadi yang kita ikat dengan batu, ya. Jadi kabel itu diberi beban yang agak berlebih agar bentuknya tidak berubah. Cara lain adalah dengan memberikan kabel guys, ya, sebagai angker pada titik-titik tertentu untuk mengikat struktur ke dalam tanah. Ada pula yang menggunakan kabel menyilang atau sistem kabel rangkap. Nah, ini contohnya tadi, ini sebelumnya juga sudah kita bahas, menggunakan kabel melengkung seperti ini, ya, dengan batang tarik di antaranya. Nah, ini antara yang atas dan yang bawah adalah perbedaannya adalah pada batang-batang tegak ini, pada kasus yang pertama ini semuanya kabel, sedangkan pada bagian yang bawah ini, yang atas kabel, bawah kabel, tapi yang tegaknya adalah halus profil, ya. Harus batang-batang profil atau batang-batang yang mampu menerima gaya tekan. Jadi berbeda sistem di atas dan di bawah. Nah, ini penerapannya pada bangunan.
sistem kelekungan ganda ya, yang cekung dan yang cembung, atau sistem gabungan di mana rangka ruang yang terlampau lebar untuk mencegah terjadinya lendutan dibantu dengan kabel sebagai batang tariknya, atau untuk atap seperti ini. Nah, ini urutan bentuk dari struktur kabel ya, yang awalnya ini adalah kabel primer yang menahan beban, kemudian ini adalah kabel sekunder agar bentuknya tidak berubah ya, diberi angka 3 kemudian ditambah sehingga menjadi bentuk yang lebih kaku ya. Nah, ini contoh-contoh lain struktur kabel. Ini tenda, struktur tenda. Struktur tenda adalah struktur bagian dari struktur kabel karena utamanya adalah dibentuk oleh kabel sebagai bidang atapnya. Nah, ini struktur kabel dengan pelengkung. Ini adalah struktur tenda. Ini juga struktur pelengkung dengan kabel. Ya, ini yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk khusus ke pelengkung. Salah satu dari aspek penting dalam pelengkung modern adalah bahwa struktur dapat didesain untuk menahan sejumlah tertentu variasi beban tanpa terjadi perubahan bentuk yang mencolok maupun kerusakan. Hanya pelengkung yang didesain dengan material kaku seperti baja atau beton bertulang mempunyai kemampuan demikian. Nah, ini prinsip perilaku lateral pada pelengkung. Jadi ketika kita ada mendesain sebuah pelengkung ya, biasanya pelengkung itu tahan terhadap gaya vertikal karena dia gaya itu akan langsung diteruskan ke pondasi melalui batangnya ya, disalurkan ke pondasi. Nah, akan jadi masalah jika sebuah pelengkung tunggal ada gaya horizontal. Ini kemampuan pelengkung untuk menahan gaya tersebut sangatlah kecil ya, jadi bangunan bisa berubah bentuk karena memang pelengkung didesain untuk menahan gaya vertikal. Pada umumnya pelengkung yang terletak pada satu bidang vertikal harus dicegah dari goyangan lateral. Ada dua mekanisme yang umum dipakai. Pertama, menggunakan tumpuan jepit. Kerugiannya struktur menjadi boros dan pondasi harus dibuat besar. Ini maksudnya pada kasus yang pertama seperti ini, supaya dia tidak jatuh atau roboh ke samping akibat gaya lateral, maka pondasinya harus jepit. Jadi tiang ini ditanam lebih dalam ke dalam tanah sehingga dia mampu bertahan terhadap gaya horizontal. Yang kedua adalah menggunakan elemen struktur lain yang dipasang secara transversal terhadap pelengkung tersebut serta distabilkan dengan menggunakan elemen-elemen diagonal. Jadi seperti ini. Nah, desain pelengkungnya tidak satu tapi dipasang beberapa buah, di mana diantaranya dipasangkan ikatan angin ya. Ikatan diagonal ini berfungsi menahan gaya angin dan gaya gempa. Nah, seperti itu. Jadi tidak berdiri sendiri. Nah, kalau bentuk seperti ini tumpuannya bisa digunakan sendi. Lain halnya jika dia tunggal, maka otomatis sambungan di tumpuannya haruslah dia jepit. Kalau enggak dia tidak akan bisa berdiri sendiri. Nah, ini contoh jembatan yang menggunakan pelengkung ya, supaya dia menjadi satu kesatuan dan bisa menahan gaya angin atau gaya gempa, maka diberilah batang-batang pengaku ya, yang menghubungkan kedua pelengkung. Nah, ini untuk bangunan. Jadi ada pelengkung dihubungkan dengan seperti gordingnya, kemudian diikat dengan ikatan anginnya, batang silang diagonal. Ya, berikutnya kita melihat buku lain ya, buku Atlanta. Nah, ini ada buku lain, buku Atlanta Struktur. Kita coba melihat mengenai struktur kabel di buku ini.
Di buku ini juga dibahas mengenai struktur kabel. Ya, ini kita ambil untuk nanti tugas besar tugas buat maketnya. Di sini banyak contoh-contoh struktur kabel ya yang bisa kita jadikan ide desain kita. Ini ya, ini sistem tenda. Kalau ini masuk ke pneumatis, materi yang nantinya. Berikutnya adalah, coba kita lihat. Nah, ini struktur kabel seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Di sini banyak contohnya juga. Nah, ini bangunan juga dengan atap yang berat ditarik dengan kabel supaya bebas tiang di bagian depannya ya, gitu ya. Strukturnya dibantu oleh struktur kabel. Ini juga sama sistemnya, digantung dengan struktur kabel. Nah, ini sistem kabel ganda ya. Jadi ada kabel 2 dengan batang-batang profil, sehingga dia bisa menahan atap ini tetap datar dengan bentang yang besar. Oh ya, ini di bawah ini adalah cara kerja gayanya ya. Cara kerja gayanya di bagian bawah penjelasannya. Nah, ini sistem pelengkungan ganda yang cembung dan yang cekung. Ini contoh desainnya ya, bisa dilihat banyak contoh desain kabel di sini. Jadi buku Atlanta ini bagus untuk mencari ide-ide rancangan dengan struktur kabel. Ya, ini ya, nilai bentuk lainnya dari struktur kabel juga. Ya, sampai di sini saja saya jelaskan mengenai struktur kabel dan pelengkung. Untuk selanjutnya bisa kalian buka-buka buku Atlanta ini untuk sebagai bahan referensi. Ya, saya tutup ya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.